Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Nini Purwati. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi akuntansi menggunakan media yang baru nih. Kira-kira media apa sih yang bakal kita pakai? Jadi, di video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar menggunakan media 3 dimensi. Di kesempatan kali ini nanti, kita akan belajar materi akuntansi menggunakan media pop-up book. Wow. Lepas penat asmara, sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Nah, pastinya teman-teman udah nggak asing dong ya sama media pop-up book ini. Siapa nih yang udah tahu apa itu media pop-up book? Jadi, media pop-up book ini merupakan media buku pembelajaran yang mana ketika dibuka nanti di dalamnya akan ada gambar-gambar yang timbul. Yang pastinya di dalam pop-up book ini akan ada materi-materi menarik nih yang akan kita bahas. Nah, sayangnya pada kesempatan kali ini saya nggak akan berfokus kepada proses pembuatan pop-up book, karena sepertinya kalau proses pembuatan atau tutorial pembuatan pop-up book ini kita bisa sama-sama melihat banyak referensi yang ada di Google dan juga di YouTube. Jadi kesempatan kali ini saya akan lebih berfokus kepada bagaimana cara menggunakan pop-up book yang sudah saya buat dan juga apa saja sih materi yang ada di dalam pop-up book ini. Tetapi sebelum kita masuk kepada penyampaian materi atau penjelasan mengenai isi dari pop-up book ini, saya akan menyebutkan alat dan juga bahan yang kita perlukan untuk membuat media pop-up book ini. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat pop-up book. Yang pertama adalah alat. Nah, alat yang pertama kita butuhkan yaitu ada cutter. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada penggaris. Yang keempat ada ballpoint, spidol, dan pensil. Kemudian untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama ada kertas karton. Yang kedua ada kardus bekas. Yang ketiga ada lem kertas. Dan yang terakhir ada double tip. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan yang ada pada perusahaan jasa. Nah, teman-teman pastinya udah pada tahu dong ya perusahaan jasa itu apa. Jadi perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak atau menawarkan kepada konsumen di bidang pelayanan jasa. Contohnya sendiri kalau di kehidupan sehari-hari kita itu ada bengkel, kemudian ada salon, kemudian ada juga jasa transportasi, itu seperti kita naik bus, kemudian ketika kita memesan tiket kereta, atau juga ketika kita menaiki pesawat terbang. Nah, di dalam perusahaan jasa itu sendiri pastinya kan juga bakal ada laporan-laporan keuangan. Nah, siapa nih yang udah pada tahu ada berapa laporan keuangan yang ada di perusahaan jasa? Ya, betul sekali, ada 4. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada neraca, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, di pop-up book ini sudah ada materi-materi tersebut, yaitu tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa, yang mana nantinya per laporan akan dijelaskan di dalam pop-up book ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Kita masuk ke halaman yang pertama. Nah, di halaman pertama ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Di sini kita bisa melihat ini seperti miniatur atau buah nanas tapi dalam bentuk kertas. Di sini sudah tertera judul yaitu laporan laba rugi. Yang mana kalau kita buka ini buah nanasnya akan ada pengertian dari laporan laba rugi. Cara ini terlihat nggak ya teman-teman? Sepertinya tidak terlihat karena terkena cahaya dan juga memang tulisannya sangat mini. Jadi mungkin akan saya bacakan saja. Jadi, laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi laporan laba rugi ini dibuat untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dalam suatu perusahaan, yang mana dalam pembuatannya ini tergantung dari perusahaan itu sendiri. Ada yang membuatnya dalam periode 1 tahun 1 kali, atau ada juga yang menggunakan media bulanan. Jadi bisa membuat beberapa bulan, membuat satu laporan dalam beberapa bulan. Jadi setahun bisa membuat 2 atau 3 laporan. Itu tergantung kepada perusahaan itu sendiri. Nah, di sebelahnya ini ada komponen. Ini kita bisa sama-sama lihat kan ya teman-teman.
komponen-komponen yang ada di dalam laporan laba rugi. Kalau misal kita membuat laporan itu kan pasti ada komponen-komponen yang ada di dalamnya ya untuk menghitungnya. Jadi untuk laporan laba rugi sendiri, komponen yang pertama yaitu ada pendapatan. Nah, ini kok cuma ada satu, bagaimana cara kita melihat komponen yang berikutnya? Untuk melihat komponen berikutnya, kita bisa menarik kertas yang berbentuk pita ini. Seperti ini. Komponen yang pertama ada pendapatan. Yang kedua itu ada beban. Dan yang terakhir ada pajak. Seperti itu. Jadi kalau misal mau mengembalikan, berarti kita tinggal menarik lagi pita yang bawah ini. Seperti ini. Nah, gimana nih untuk laporan yang pertama, sudah jelas kan ya? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke halaman yang kedua dan juga laporan keuangan yang kedua. Laporan keuangan yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Nah, kalau tadi bentuknya nanas, di halaman kedua ini kita akan bertemu dengan bentuk pohon. Nah, di sini ada tulisan laporan perubahan ekuitas. Yang mana kalau misal kita buka daun pohonnya ini, kita akan menemui pengertian dari laporan perubahan ekuitas itu sendiri. Nih. Mungkin biar kelihatan. Jadi, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan peningkatan atau penurunan modal dalam suatu periode tertentu. Nah, dengan membuat laporan perubahan ekuitas ini, perusahaan bisa mengetahui nih modal awalnya itu yang diperlukan berapa, kemudian modal akhirnya itu kita dapat berapa, seperti itu. Itu caranya dengan kita membuat laporan perubahan ekuitas. Untuk komponen-komponen yang ada di laporan perubahan ekuitas itu apa saja sih? Kita bisa lihat di sini. Pertama ada modal awal. Yang kedua ada laba bersih. Laba bersih ini didapat setelah kita menghitung laporan laba rugi yang awal tadi ya teman-teman. Yang ketiga itu ada prive. Nah, cara mengembalikannya sama dengan yang awal tadi. Jadi tinggal kita tarik seperti ini. Seperti ini. Gimana, udah jelas kan teman-teman? Setelah kita membahas laporan keuangan yang kedua, yaitu kita akan berlanjut ke laporan keuangan yang ketiga. Ada apa sih? Nah, siapa yang bisa nebak? Jadi laporan keuangan yang ketiga yang ada dalam perusahaan itu ada neraca. Setelah tadi kita bertemu dengan nanas, kemudian kita bertemu dengan pohon. Setelah ini kita akan bertemu dengan awan. Jadi neraca ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Nah, jadi semisal kita membuat laporan neraca ini, maka harus imbang gitu antara aktiva atau asetnya dengan kewajiban dan ekuitasnya. Untuk komponen-komponen yang ada di dalam neraca sendiri, yang pertama itu ada aktiva. Yang kedua ada kewajiban. Dan yang terakhir yaitu ada ekuitas. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam aktiva nantinya akan ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian di dalam kewajiban nantinya juga akan ada dua. Kewajiban kan biasa juga kita sebut dengan liabilitas. Nah, ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ada ekuitas. Seperti itu. Jadi antara aktiva dan juga kewajiban plus ekuitas jumlahnya harus imbang. Seperti itu. Oke, sepertinya laporan keuangan yang ketiga sudah cukup jelas. Kita akan berlanjut ke laporan keuangan yang keempat alias yang terakhir. Laporan keuangan yang keempat yaitu ada cara laporan arus kas. Nah, ini di halaman ini sepertinya kita bertemu dengan yang warna merah dan biru nih. Sini sudah ada tulisan atau judul dari pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada laporan arus kas. Nah, kalau kita buka, waduh, Indonesia banget gak tuh, merah putih ya teman-teman. Jadi di bawah ini ada pengertian dari laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang memperlihatkan secara rinci arus kas penerimaan dan arus kas pengeluaran suatu perusahaan.
Nah, untuk komponen-komponennya bisa kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu ada laporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua ada laporan arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pastinya dalam setiap komponen ini memiliki isi atau akun yang berbeda-beda. Nah, gimana nih untuk materi jenis-jenis laporan keuangan pada perusahaan jasa? Pastinya sudah jelas dong ya, harus sudah jelas dong karena kita sudah masuk ke halaman terakhir, jadi pembahasan kita sudah selesai. Nah, ini laporan yang terakhir tadi, yaitu laporan arus kas. Kemudian ini neraca kita. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas kita. Dan pembahasan yang pertama kita yang nanas tadi yaitu laporan laba rugi. Dengan adanya media 3 dimensi Pop-up Book ini, harapannya teman-teman ini bisa belajar dan juga sambil bermain. Karena biasanya kalau misal kita belajar sambil bermain itu masuknya atau pahamnya itu biasanya lebih mudah. Nah, harapannya dengan adanya media 3 dimensi yang sudah dibuat oleh para pendidik nantinya juga akan memudahkan teman-teman untuk mempelajari materi. Nah, sepertinya cukup itu dulu video pembelajaran kali ini. Saya Nini Purwati dan juga Pop-up Book saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.